Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Bilangan 9 dan 10. Kita akan membaca Bilangan 9 ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai pada bulan yang pertama tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya. Pada hari yang ke-14 bulan ini, pada waktu senja haruslah kamu merayakan pada waktu yang ditetapkan. Menurut segala ketetapan dan peraturannya haruslah kamu merayakannya. Lalu Musa menyuruh orang Israel merayakan Paskah. Tentu bukan kebetulan ketika mereka sedang di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, mereka diingatkan kembali untuk merayakan Paskah. Satu hal yang penting bagaimana mereka diingatkan tentang karya Tuhan yang membebaskan mereka, yang melepaskan mereka dari Mesir, membawa mereka ke tanah perjanjian. Satu hal yang terus harus mereka ingat ketika mereka masih dalam perjalanan, bahkan ketika mereka sudah memasuki tanah perjanjian, bagaimana apa yang Tuhan sudah lakukan bagi mereka. Itulah yang mendasari seluruh hidup mereka. Yang menarik, Tuhan yang sudah membebaskan mereka adalah Tuhan yang sama yang akan menyertai perjalanan mereka. Karena itu di ayat 15 dan selanjutnya dikatakan tiang awan memimpin perjalanan Israel. Satu hal yang indah ketika Tuhan membebaskan umatnya, Dia juga yang akan menolong dan menyertai. Ketika kita sudah dilepaskan dari ikatan dosa, ketika Kristus sudah menebus kita, ketika kita tahu tentang Paskah itu bagaimana Dia mati dan bangkit bagi kita, itu yang sudah kita alami. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Tentu itu bukan berbicara tentang masa yang lalu, tapi di masa sekarang, ketika kita menjalani perjalanan iman kita, ketika kita akan terus berjalan sampai akhir hidup kita, Tuhan pun yang menyertai perjalanan kita. Kita tidak ditinggalkan sendiri. Karena itu biarkan ketika kita boleh menjalani hidup, Tuhanlah yang menjadi pusat dari hidup kita. Dia yang tinggal dan Dia yang berkuasa di dalam hidup kita. Sama seperti di bagian ini, ayat 22, lalu awan itu diam di atas kemah suci. Bagaimana Tuhan juga hadir dan menjadi pusat dari kehidupan mereka. Tuhan juga yang seharusnya menjadi pusat dari kehidupan kita. Sehingga ketika kita boleh menjalani hidup ini, ketika kita boleh mengalami apapun, ketika kita boleh melihat ada begitu banyak berkat, termasuk berkat rohani yang kita boleh rasakan, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Itu semua hanya karena pertolongan Tuhan. Itu semua hanya karena kuasa Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita saat ini? Ketika kita menjalani perjalanan iman kita, apakah kita selalu ingat siapa Tuhan yang sudah melepaskan kita dari ikatan dosa, yang sudah menjadi penebusan, yang seharusnya kita yang dihukum, tapi kita bisa dimerdekakan karena karya Kristus di kayu salib itu. Apakah kita sudah melihat itu bagian terpenting yang terus kita ingat, yang terus kita hayati di dalam menjalani hidup kita, sehingga kita tidak mau lagi hidup menurut cara hidup kita yang lama. Dan ketika kita sadar Dia sudah menebus kita, apakah kita sadar hari demi hari, di tengah segala pergumulan hidup kita saat ini, di tengah segala tantangan yang kita hadapi, Dia ada bersama dengan kita. Apakah Dia sudah menjadi pusat dari hidup kita? Apakah setiap hari kita sudah menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan? Dia yang berkuasa, Dia yang menuntun, dan kita sungguh-sungguh percaya kuasa Tuhanlah yang membuat kita bisa mampu menjalani hari-hari kita dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang sudah Engkau berikan. Dan kami percaya Engkau pun ada saat ini bersama dengan kami. Engkau menuntun hari-hari kami, perjalanan hidup kami. Biarlah kami terus ingat itu. Dan biarlah kami mau membiarkan Engkau yang berkuasa, yang menuntun hidup kami, menjadi pusat dari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.